Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan melakukan pergantian head unit Yaris TRD Sportivo tahun 2014. Dikarenakan ini head unitnya apa ya, sebenarnya ini nggak rusak, cuman nggak muncul di layar. Kalau suara masih mau pakai bluetooth, cuman kan kita kan jadi repot. Jadi ini juga enggak head unit aslinya, ini head unit Sansui sudah diganti. Kalau yang aslinya itu juga dulu pernah rusak. Nah ini yang aslinya nih guys, yang air gesture keluaran pertama 2014. Ini kalau saya baca-baca di forum memang apa ya, memang gampang rusak, sering problem lah, seperti itu. Nah jadi ini nanti double din-nya akan kita ganti head unitnya dengan head unit dari Pioneer. Nah ini head unit dari Pioneer, serinya DMH A245BT, udah bluetooth ya, dan kita tambahin nanti pakai kamera parkir universal dari Orca. Nah kenapa pilihannya ganti dengan ini head unit Pioneer? Karena bukan Android, karena apa ya, Android itu sering lelet ya kalau kita pakai yang RAM-nya cuma 2 GB, rekomendasi pun 4 GB. Tapi saya banyak lihat di review juga gampang hang. Nah, sementara kalau Pioneer ini kan nggak ada prosesor dan juga nggak pakai RAM, cuman ini udah bisa akses web link ya kalau dari fitur-fiturnya. Makanya itu alasan saya lebih pengen ganti ke yang model double din ini aja daripada pakai yang Android. Sebentar kita pakai nanti timbul masalah, rusak, yang mending ini aja deh yang biasa. Kalau untuk fitur memang jelas ya nggak bisa buka YouTube. Lagian kita kan kalau nyetir juga nggak nonton YouTube, paling kan mutar lagu dari YouTube, itu kan bisa kita putar melalui HP. Nah jadi seperti itu guys, rencananya head unit yang akan kita ganti di mobil Yaris TRD Sportivo tahun 2014 ini. Nah nanti ini frame-nya dibuka ya, kemudian nanti disambung kabel, juga tambahan sama kamera belakang. Oke guys. Nah jadi yang pertama kita buka panel frame-nya. Itu gampang guys ya, tinggal kita tarik aja. Nah, seperti ini. Kemudian ketika sudah lepas, kita cabut soket hazard. Ini kita tarik pinnya. Tuh ada pin, kita tarik. Nah ini soket hazard udah lepas. Kemudian di sini ada baut ya, bisa pakai kunci 10, ada 4 buah baut. Nah itu yang kita copot. Oke guys, jadi ini udah kita buka ya untuk head unit lamanya. Ini head unit lamanya Sansui, sementara head unit barunya ini nanti head unit baru akan kita pasang, tapi karena soketnya berbeda jadi harus kita rakit ulang, karena saya nggak beli yang PNP untuk soket dari Pioneer ke Toyota ya, karena ini pun yang lama juga udah dipotong. Nah jadi nanti kita rakit ulang lagi sekalian untuk kamera belakangnya. Oke, ini untuk antena ya guys ya, ini antena. Sementara untuk apinya ada di sini, ini untuk speaker. Oke guys. Oke, jadi sudah terpasang head unit Pioneernya di mobil Toyota Yaris 2014 nya. Untuk kamera mundur juga sudah diaktifkan tadi. Ini
karena kan memang standarnya Yaris tidak ada kamera mundur, jadi ini kita tambah kamera mundur dan udah berfungsi ya. Nah, untuk kamera Orca ini dia garisnya ini mengikuti arah setir, jadi contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi tadi suaranya juga sudah dicoba, hasilnya cukup bagus untuk head unit standar, tapi memang fiturnya tidak selengkap head unit Android. Tapi ini bisa koneksi ke iPhone dan Android juga via Weblink ya, menggunakan kabel data. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, sementara untuk penempatan kamera belakangnya, saya tempatkan di sini ya posisinya ya. Untuk kualitas audio sendiri ya cukup lumayan daripada head unit Android. Nah, sementara kalau untuk fiturnya seperti ini, untuk iPhone USB setting via Weblink, kemudian ini steering wheel atau steering switch controlnya berfungsi ya, dia udah support, kemudian ada dimmer. Nah, dia mengikuti iluminasi ya guys ya, untuk kecerahan layarnya. Jadi misalkan kalau kita kontak posisi lampu di kita hidupkan, dia akan meredup. Nah, seperti itu. Nah, ini saya hidupkan lampunya, dia meredup supaya kita kalau berkendara malam nggak silau kena pantulan cahayanya ya. Nah, jadi seperti itu aja. Kalau untuk cara pemasangan mungkin udah banyak yang buat tutorialnya. Saya lebih ke anunya aja, apa namanya, ke hasilnya aja. Nah, untuk kamera Orca sendiri kalau dilihat cukup bersih ya, dan cukup lebar juga untuk angle anunya, kameranya sendiri. Nah, cukup lebar, cukup wide ya. Nanti kita coba di malam hari. Sementara untuk fitur suaranya sendiri itu kita lihat ada equalizer di sini, ada bisa di custom, ada vokal, bisa kita atur ya sesuai selera masing-masing. Kemudian ada feeder, ada balance untuk mengatur speaker mana yang lebih mengeluarkan suara, atau ingin speaker kanan atau kiri untuk balance-nya. Kemudian ini volume, main volume, talking volume ini untuk nelpon, Bluetooth audio volume untuk nelpon. Terus ada loudness-nya. Kemudian ada bass boost-nya, ada cut off. Jadi bisa di cut off untuk depan maupun belakang. Sementara ini beep tone untuk apa namanya, untuk menu ya. Jadi kalau kita off kan dia nggak ngeluarin suara beep, tapi kalau kita on kan dia ada suara beepnya seperti itu. Nah, ini wallpapernya nggak penting lah ya. Ini untuk bahasa, ada juga bahasa Indonesia pastinya,
walaupun ini rakitan Thailand. Ini untuk WebLink, iPod, radio setting. Nah ini untuk steering switch kontrolnya. Ini ada tanggal dan jam. Ya, mungkin itu aja ya menunya ya, nggak banyak. Nah ini radio, ada AUX. Tapi kalau AUX-nya kita harus nyolok kabelnya dari belakang ya. Iya guys, karena di depan itu cuman ada untuk port USB, dan head unit ini udah support fast charging. Nah jadi itu aja. Oke guys, mungkin ini saja video pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di share, di like, dan di komen jika kalian suka video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.